Salah satu hal yang cukup penting dalam suatu hubungan adalah kesetiaan. Kesetiaan itu berarti ketulusan untuk menyimpan satu nama saja di dalam hati dan berjanji untuk tidak akan mengkhianati. Nah, tapi bagaimana apabila kita tergoda? Apakah kita masih ingat dengan janji kita untuk tetap setia? Deli Cinta Sihombing adalah seorang wanita cantik berusia 28 tahun. Dia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Deli menikah dengan seorang pria yang bernama Alvius Agustinus di tahun 2014. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai satu orang anak yang lahir pada bulan Juni 2015. Mereka menempati sebuah rumah di daerah perumahan Sentral Raya, Kelurahan Tanjung Muncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam selama 3 tahun. Menurut tetangga di sekitarnya, keluarga ini bisa dikatakan cukup tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga sekitarnya. Pada suatu hari, kakak dari Deli yang bernama Budi Sihombing merasakan ada hal yang aneh. Dia tidak melihat adiknya Deli selama 2 hari. Akhirnya di hari Kamis di tanggal 21 Desember 2017, dia lalu menyuruh anaknya yang bernama Bobby dan istrinya untuk mengecek keadaan Deli ke rumahnya. Saat tiba ke rumah Deli, rumah itu tampak sepi dan kosong. Mereka lalu mengetuk-ngetuk pintu rumah, namun tidak ada yang membukakan pintu. Pintu rumah tersebut juga dalam keadaan terkunci. Hal ini membuat istri Budi dan Bobby menjadi khawatir, sehingga mereka pun segera melaporkan kepada ketua RT dan RW setempat. Setelah berembuk, mereka semua beramai-ramai ke rumah Deli dan memutuskan untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Ketika pintu rumah sudah terbuka, mereka semua bisa mencium aroma busuk dari dalam rumah. Di sana di atas kasur yang terletak di kamar tidurnya, Deli terlihat sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Dan tragisnya, anaknya yang masih berusia 2 tahun berada di sebelah jasad ibunya dalam keadaan pucat dan lemah karena menangis semalaman dan tidak makan. Mereka pun segera melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Tubuh Deli segera dievakuasi untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara agar dapat diperiksa lebih lanjut. Dari hasil investigasi, polisi menemukan selain mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi BP1661JI hilang, ada juga barang berharga lainnya yang ikut raib, seperti ponsel dan televisi. Polisi pun segera menggali informasi dari beberapa orang tetangga, dan salah satunya ada yang mengatakan mereka melihat seorang pria datang dan masuk ke dalam rumah pada jam 10 pagi. Penampilan pria itu sekilas mirip seperti suami Deli. Namun, pria itu tidak terlalu lama berada di dalam rumah tersebut. Setelah pria itu keluar, dia langsung membawa mobil milik Deli dan melaju sangat kencang keluar dari garasi rumah Deli. Sekedar informasi, Deli ini bukanlah hanya seorang ibu rumah tangga saja, melainkan dia juga memiliki pekerjaan sampingan di tempat karaoke. Dan belakangan ini di rumah tangga mereka sering terdengar keributan karena sudah 1 bulan terakhir Alvius belum mendapatkan uang dari pekerjaannya. Maklum, saat itu dia sedang menunggu panggilan belayar. Jadi selama di rumah, Alvius sering cekcok dengan istrinya. Nah, dengan adanya beberapa keterangan ini, polisi mulai fokus mencari suami Deli. Namun keberadaan suaminya ini tidak pernah diketahui dan ponselnya pun tidak pernah aktif. Setelah diselidiki lebih dalam, baru diketahui kalau suami Deli ini jarang berada di rumah lantaran sudah mendapatkan panggilan belayar di sebuah kapal di PT Wintermar Offshore Marine Group sebagai safety officer. Sekedar informasi tambahan, pada saat tubuh Deli dimakamkan di Temiang Batu Aji pada hari Jumat tanggal 22 bulan 12 tahun 2017, suami Deli tidak datang, sehingga hal itu menambah kecurigaan berbagai pihak. Kecurigaan polisi pun juga makin bertambah ketika hasil pemeriksaan dokter mengatakan di tubuh korban ada tanda kekerasan, sementara anak dari korban malah selamat dan tidak mengalami luka apapun. Dari sini, polisi pun makin mencurigai suami Deli dan berusaha mencari tahu di mana suami Deli kini berada. Singkat cerita, akhirnya polisi berhasil menemukan lokasi di mana suami Deli berlayar. Saat itu, kapal suami Deli tengah berada di Kabupaten Anambas. Pihak perusahaan segera memberitahu kabar buruk ini kepada suami Deli. Suaminya pun sangat kaget dan langsung pulang ke Batam.
Setibanya di Batam, kecurigaan polisi terhadap suami Deli pun berakhir karena suami Deli sedang belayar pada saat kejadian tragis itu terjadi. Jadi, siapakah pelakunya? Karena hal ini, polisi lalu mulai mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Operasi pemburuan ini dimulai dari mencari keberadaan mobil korban yang dibawa kabur pelaku hingga memututi pelaku sampai ke tempat kerjanya. Polisi mulai melacak hilangnya mobil Deli, lalu dari hasil pelacakan polisi, mereka akhirnya menemukan di mana lokasi mobil tersebut. Meskipun plat nomor mobil sudah diubah dari BP1661CI menjadi BP2CI, tetapi terlihat ciri-ciri lainnya yang menunjukkan kalau itu mobil Deli. Polisi pun akhirnya melakukan pengintaian terhadap pengguna mobil tersebut dan melakukan penyergapan pada penggunanya. Pelaku berhasil ditangkap di dekat Hotel Sydney Seapanas Batam Center pada hari Sabtu 23 Desember 2017 sekitar jam 10 malam. Pada saat polisi melakukan interogasi di mana si pelaku tinggal, pelaku menunjukkan polisi ke sebuah tempat kos di daerah Windsor, Lubuk Baja, Batam. Di sana polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti lainnya seperti televisi dan ponsel yang diambil dari rumah Deli. Tragisnya, pada saat akan dibawa ke kantor polisi, pelaku berusaha melarikan diri. Dan karena hal ini, polisi langsung menembakkan timah panas kepada pelaku agar pelaku bisa dibekuk dengan mudah. Setelah ditahan, pelaku diketahui bernama Dedi Purbianto. Dedi ini berusia 28 tahun, dia pernah menikah dan memiliki 1 anak yang diurus oleh mantan istrinya. Sedangkan kini, dia lagi menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Yuni. Dedi pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2015, tetapi tertangkap dan dipenjara gara-gara memasuki Malaysia dengan menggunakan jalur ilegal. Dedi pun dideportasi dan dia lalu bekerja sebagai bartender. Selain melayani para tamu dengan menghidangkan minuman, dia juga memiliki pekerjaan sampingan menjadi ngengat malam bagi wanita yang membutuhkannya. Tarif yang dipasang Dedi dimulai dari harga 1 jutaan untuk sekali kencan. Dedi mengaku kalau dia menjalani profesi sampingannya ini baru belakangan saja dan pelanggannya pun hanya 4 wanita. Karena merasa sepi pelanggan, dia pun mempromosikan dirinya melalui aplikasi pencarian jodoh. Penangkapan Dedi rupanya membuat Yuni yang merupakan kekasih Dedi merasa sangat terkejut. Karena sebelum penangkapan, Dedi sempat datang ke rumah Yuni untuk menikmati tumis sayur kacang panjang dan udang pedas yang dimasak Yuni untuk Dedi. Yuni pun tidak mengetahui perihal profesi kekasihnya itu sebagai ngengat malam. Yuni juga sangat tidak percaya dan seakan merasa tertipu dengan profesi pacarnya selama ini. Padahal dia sudah berpacaran dengan Dedi selama 5 tahun. Dari awal mereka bertemu dan berkenalan di tempat karaoke, Yuni sudah tahu kalau Dedi ini merupakan seorang duda beranak 1. Namun dia tidak menyangka jika TV dan mobil baru Dedi adalah merupakan hasil curian. Semua barang-barang tersebut rupanya berasal dari rumah Deli yang tidak tahunya adalah pelanggan keempatnya Dedi. Sekedar informasi ya guys, Deli ini berkenalan dengan Dedi melalui aplikasi pencarian jodoh yang bernama Badu. Dedi sengaja menggunakan aplikasi itu untuk mencari konsumen yang ingin mendapatkan jasa layanan plus-plus dari dirinya. Dan dari aplikasi itulah akhirnya mereka janjian untuk bertemu. Di aplikasi Badu ya, Badu itu banyak nggak orang main di dalam? Ada berapa? Nggak tahu ya, soalnya itu aplikasi buat cari teman. Dedi memasang tarif 1,5 juta rupiah untuk Deli dan Deli menyanggupi hal tersebut. Lalu mereka pun akhirnya bertemu di hotel di Nagoya Inn Batam pada Minggu tanggal 26 November 2017. Setelah berhubungan intim, Deli hanya membayar 200 ribuan. Dia berjanji akan membayar sisanya nanti. Perjanjian awal? 1,5. Hah? 1,5. 1.500.000 ya? Yang dibayar baru 200 gitu. Oke, siap. Beberapa waktu kemudian, Dedi menagih utang Delia. Dan dari sinilah untuk kedua kalinya mereka bersepakat untuk bertemu lagi. Deli lalu menjemput Dedi di daerah Hotel Bliss Tunas Batu Aji pada jam 1 malam di tanggal 20 Desember 2017. Lalu Deli dan Dedi menuju ke rumah Deli di perumahan Sentral Raya. Di sana mereka mengobrol dan tertawa bareng.
Anak Deli juga ikut bersama dengan ibunya bercanda dengan Dedi di ruang keluarga. Bahkan Deli sempat membuatkan teh dan mie untuk Dedi. Mereka baru mulai bercinta pada jam 3 pagi karena menunggu anaknya Deli tidur terlebih dahulu. Setelah melihat anak Deli tertidur nyenyak, mereka langsung menuju kamar Deli untuk berhubungan intim sebanyak 2 kali. Ketika selesai, sekitar pukul 5 pagi, Dedi kemudian meminta dibuatkan kopi dan menagih utang Deli yang belum dibayar-bayar ke dia. Sayangnya, bukan uang yang Dedi dapatkan, melainkan kata-kata hinaan yang menyakitkan hati Dedi. Jadi emosinya itu karena dia ngata-ngatain gitu ya Bang? Mendengar hinaan tersebut, Dedi pun menjadi marah. Sudah gak dibayar, malah diejek-ejek. Dia merasa tertipu oleh Deli dan itu membuat Dedi tidak bisa menahan emosinya. Dia pun langsung mendekati Deli dan menekan erat-erat leher Deli selama 30 menit. Dedi bahkan mengikat kaki dan tangan Deli Cinta menggunakan gorden jendela agar Deli tidak bisa melawan. Deli dibunuh tepat di sebelah anaknya yang lagi tidur. Setelah yakin Deli sudah tewas, Dedi lalu mengambil handphone merek Samsung J5 milik Deli Cinta dan TV LED merek Panasonic yang terletak di kamar. Barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Toyota Rush milik Deli dan Dedi pun langsung mengeluarkan mobil tersebut dan mengarahkan mobilnya ke arah Bengkong. Sebenarnya ya guys, Dedi terpaksa melakukan pencurian ini karena Deli belum membayar jasa servisnya. Nah, ngapa abang larikan mobil sama TV juga? Apa alasnya abang larikan? Kalau TV itu saya berpikiran untuk ganti biaya yang dia janjikan. Oh, Kalau mobil itu kan saya ke sana nggak ada kendaraan. oh gitu. Meskipun kisah ini menimbulkan berbagai macam sanggahan dari berbagai pihak keluarga, karena mereka meyakini Deli tidak seperti yang digambarkan di dalam kasus ini, namun fakta berkata lain. Apalagi ada bukti dari CCTV di Hotel Nagoya dan ada kesaksian-kesaksian yang menekankan kalau apa yang dilakukan Deli itu memang seperti yang diceritakan ini. Mengenai anaknya Deli Cinta, Kapolresta Barelang Komisaris Besar Hengki yang menangani kasus ini mengatakan anak Deli Cinta pada saat itu diketemukan dalam kondisi lemah oleh keluarga Deli yang datang ke rumah. Beruntung keluarga cepat mengetahui sehingga bayi itu bisa diselamatkan. Sebab sejak ibunya meninggal, tentu dia tidak makan dan minum sama sekali. Pada akhirnya, Dedi pun diadili di Pengadilan Negeri Batam. Dia mengakui semua kesalahannya. Jaksa menuntut Dedi dengan vonis 15 tahun penjara. Namun, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2018, hakim menjatuhi Dedi dengan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni dengan vonis 18 tahun penjara. Oke, rest in peace Deli Cinta. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Well, sampai ketemu di lain cerita. Bye.